Pada akhir November lalu, 2021, kedai kopi melakukan survei juga dan salah satu hasilnya sebetulnya ada 2 hasil yang menarik itu. Yang pertama adalah kriteria calon presiden di 2024 yang diinginkan oleh masyarakat ini berbeda dengan kriteria presiden pada 2014 dan 2019. Kalau di 2014 dan Iya iya. 2019, itu presiden yang diinginkan itu, kriterianya merakyat, sederhana gitu ya. Tapi ternyata di 2024 ini memang masih ada merakyat, tapi di urutan ketiga dia. Justru yang pertama adalah cerdas dan visioner, yang kedua visioner. Nah, kemudian pada saat kita lakukan lagi survei yang terbaru ini, kemarin ini, di, akhir Februari ya, akhir Januari dan awal Februari ini, Mhm. hasilnya, masih tetap sama bahwa, kriteria presiden yang diinginkan 2024 itu adalah cerdas, merakyat yang kedua. Nah, itu pergeseran yang menarik sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua, pada saat kita melakukan survei atau kami melakukan survei, di November 2021 lalu, ini ada temuan bahwa sebetulnya calon-calon presiden dan wakil presiden atau tokoh-tokoh dari luar Jawa, ini punya kesempatan lebih banyak untuk, menjadi presiden juga gitu. Jadi artinya, diterima sebetulnya sama masyarakat Indonesia sebagai presiden. Nah itu 61% waktu itu oke saja, mau mereka memilih bila ada presiden dari luar Jawa. Untuk menindaklanjuti survei yang terjadi di November itu, kita buat lagi, kita mau tahu nih, tokoh-tokoh dari luar Jawa, siapa saja yang bisa diterima oleh masyarakat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, yang paling mudah itu kita klasterkan. Nah, klasternya kita bagi 3, jadi ada klaster, gubernur atau kepala daerah Indonesia bagian barat, kemudian ada klaster gubernur Indonesia bagian timur, dan klaster Jawa. Kalau di Jawa kan jelas ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah, Ganjar Pranowo, Wahidin Halim, Sultan Hamengkubuwono. Nah, itu pasti sudah, diperbincangkan, tapi, bagaimana dengan daerah lain? Nah, kalau di Indonesia bagian barat, itu ternyata yang paling tinggi adalah Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. Sementara di Ya. bagian timur, itu yang cukup tinggi, suaranya adalah Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Nah, sebetulnya, di beberapa FGD yang dilakukan oleh kedai kopi, kemudian di beberapa hasil survei yang dilakukan oleh kedai kopi, nama-nama ini sebenarnya tidak mengagetkan. Nama Edi Rahmayadi misalnya kerap muncul dalam perbincangan di FGD maupun di survei, sama dengan, nama Zulkifli Mansyah di Nusa Tenggara Barat. Ini kan Zulkifli Mansyah sebelumnya tokoh nasional dia, sebelum menjadi, kepala daerah di NTB, makanya wajar kalau kemudian namanya mencuat, apalagi ada beberapa perhelatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat, itu cukup membuat nama Zulkifli Mansyah, dikenal di kalangan atau di masyarakat Indonesia. Walaupun elektabilitasnya tidak sebesar, tidak setinggi kepala daerah yang berada di Jawa, tapi sebagai perwakilan di timur, nama Zulkifli Mansyah cukup kinclong. Ini sebetulnya, eee, apa namanya, bila ada nama Nurdin Abdullah ya, sebelum ditangkap KPK memang 2 nama ini bersaing, tapi setelah ditangkap KPK, nama Zulkifli Mansyah ini berkibar sendirian, terutama dengan beberapa perhelatan, nasional yang ada di, Nusa Tenggara Barat. Sebetulnya tokoh-tokoh NTB ini, eee saya tidak kaget kalau kemudian bisa muncul mencuat sebagai tokoh nasional kan sebelumnya ada Din Samsudin, ada Tuan Guru Bajang, Jainul Majdi, ada Fahri Hamzah. Nah sekarang Zulkifli Mansyah pun, siap berkibar gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang aneh dan, tidak ada yang mengejutkan bila nama ini, muncul. Dan kemudian Bang Azhar, sebetulnya kedai kopi memang sangat concern dengan nama-nama calon pemimpin atau calon presiden di 2024 yang itu-itu saja. Makanya
pada Desember 2020 lalu kami melakukan survei itu dapat 500 nama sebetulnya calon presiden yang akan bisa maju 2024. Nah, sekarang Mhm. ini kan sudah mulai mengerucut ya, kalau di klaster anti korupsi nama-nama seperti Abraham Samad, Firly Bahuri, Sudirman Said, Novel Baswedan itu kerap berseliweran lah ya, sama dengan beberapa nama menteri seperti Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir, Mahfud MD juga sama berseliweran. Ini bersaing dengan para pemegang tiket ketua umum parpol seperti Prabowo Subianto, Caimin, Erlangga Hartarto dan lain-lain. Jadi kalau untuk tokohan gitu, Ya. Bang Azhar. Sekarang mengkhawatirkan itu kan ada seperti tumbukan yang dipaksakan nasionalis versus radikalis. Jadi kalau dia bersama dengan pemerintah, berkoalisi dengan pemerintah, ini disebutnya lebih nasionalis, NKRI, Kebhinneka Tunggal Ikaan gitu. Sementara Nah, kalau itu. yang berseberangan ini sering dianggap radikal gitu. Nah, ini yang menurut saya harusnya dihentikan lah. Jadi belum tentu kemudian berseberangan artinya radikal. Nah, kalau dari hasil survei kedai kopi ini sih nggak, apa namanya, wajar juga kalau misalnya kemudian, tadi pertanyaannya kenapa PKS juga dianggap sebagai, salah satu partai yang mengusung ideologis gitu ya. Ya jelas saja karena kan semua partai itu kan, landasannya landasannya adalah Pancasila. Jadi ideologinya adalah Pancasila. Jadi kalau kemudian ada yang mempersepsikan itu kalau saya nggak salah 6,7% dari responden menganggap, PKS juga merupakan, partai politik yang ideologis, ya nggak apa-apa juga. Memang kan asalnya semuanya berdasarkan Pancasila. Nah, kemudian kalau PDI Perjuangan dianggap sebagai partai yang berdasarkan agama juga, ini juga bisa dijelaskan karena PDI adalah PDI Perjuangan adalah perjuangan dari PDI, Partai Demokrasi Indonesia sebelumnya yang sudah sekarang nggak ada, yang memang gabungan dari beberapa partai yang berdasarkan atau memiliki kedekatan dengan agama Nasrani waktu itu. Nah, mereka berfusi kemudian menjadi satu, berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Nah, jadi wajar juga kalau kemudian ada yang beranggapan bahwa PDI Perjuangan juga merupakan partai yang pendekatannya religius atau agama, walaupun bukan Islam gitu ya, karena asal muasalnya memang perpaduan dari eh, apa namanya, partai-partai yang, eee, lebih dekat dengan agama, Kristen waktu itu. Nah, jadi begitu Mhm. memang, yang bisa dijelaskan walaupun saat ini PDI Perjuangan, lebih dekat dengan nasionalis dan tidak terlalu banyak bicara tentang religiusitas, sementara PKS lebih banyak berbicara tentang religiusitas. Dan kemudian, Bang Azhar, kalau kemudian, partai-partai ingin sekali disebut, nasionalis tapi juga religius, ini juga sangat wajar karena kan yang diperebutkan di Indonesia ini adalah suara mayoritas umat muslim gitu. Mayoritas yang ada pemilik suara di Indonesia ini kan umat muslim, makanya yang diperebutkan adalah suara umat muslim. Makanya mereka berusaha untuk, lebih dekat dengan, umat muslim, makanya banyak sekali bicara atau, melakukan kegiatan-kegiatan atau program yang ada kaitannya dengan agama Islam, gitu Mas Hasar. Nah, itu kan tadi ya sudah saya jelaskan bahwa, eee, sebetulnya masyarakat Indonesia ini tidak keberatan kalau ada tokoh-tokoh dari luar Jawa maju ke dalam perhelatan capres-cawapres. Dan, komposisi Jawa, non-Jawa ini memang cukup diidolakan karena di selama pemilihan presiden berlangsung, di putaran pertama itu pemenangnya selalu kombinasi antara, Jawa, non-Jawa. Waktu itu Pak SBY dengan Pak Yusuf Kalla, kemudian yang kedua adalah Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Memang pada saat periode kedua ya,
itu lebih mudah buat incumbent. Jadi siapapun yang mendampingi itu otomatis dia akan lebih menguasai suara. Tapi pada saat periode pertama nanti, misalnya di 2024, figur cawapres dari non Jawa ini akan sangat berperan. Nah, orang-orang seperti Zulkifli Mansyah, kemudian Edi Rahmayadi atau Abraham Samad misalnya, atau siapapun yang datang dari luar Jawa itu akan berpeluang sebagai calon wakil presiden yang melengkapi kombinasi Jawa non Jawa tadi. Kalau beberapa tokoh yang asal Jawa kan memang sudah digadang-gadang sebagai calon presiden tuh, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto gitu ya. Tapi yang lain-lain mungkin bisa melengkapi sebagai calon wakil presiden dari luar Jawa. Walaupun ada juga beberapa calon presiden atau beberapa tokoh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan berasal dari luar Jawa, seperti Riza Ramli gitu ya, dan itu mungkin saja dia maju bila nanti mendapatkan tiket dari partai politik, gitu Mas Hasar. Yang paling penting adalah buat Pak Zulkifli Mansyah, bagaimana memanfaatkan MotoGP itu pertama untuk peningkatan popularitasnya dia dulu saja, gitu. Nah, kalau dia bisa memanfaatkan MotoGP sebagai panggung popularitasnya, maka perlahan pasti elektabilitasnya juga bisa meningkat. Di PKS kan ada banyak tokoh yang dipersiapkan gitu, bahkan salah satunya yang hampir pasti didorong itu kan adalah Salim Assegaf Al-Jufri ya. Walaupun di sana ada Muhammad Sohibul Iman, kemudian ada Hidayat Nur Wahid, ada Ahmad Heriawan, tapi nama Zulkifli Mansyah ini bisa saja kemudian diusung oleh PKS bila memang apa namanya, Benar. perhelatan dan kemudian popularitas dia bisa meningkat. Toh di hasil survei Kedai Kopi, pasangan Anies Baswedan, Zulkifli Mansyah juga nggak malu-maluin juga elektabilitasnya itu kan cukup tinggi. Kalau saya nggak salah peringkat ketiga atau peringkat keempat gitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu buruk. Jadi masih ada kesempatan dan masih punya apa ya, harapan untuk bisa menang gitu. Hanya saja itu tadi harus bisa maksimal.